dan dalam kondisi kena cahaya lampu atau senter, dia merahnya itu tetap merah. Jadi kita bisa menyebutnya adalah merah tua. Kalau di sini yang merah cabai ini posisinya yang sebelah mana ya? Ini guys. Nah, tapi tidak dengan gradasi yang ini. Ini adalah masih golongan red hot. Jadi di sini pun nggak ada yang namanya merah cabenya karena dalam jumlah kecil sekali. Kita nyebutnya ini kalau red hot itu di center warnanya itu keorenan atau lebih menyala atau lebih muda jadinya walaupun tadinya merah seperti ini, dan merah cabai itu warnanya merah tua tapi di center tetap merah. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, dua kategori itu memiliki kelas tersendiri dalam event suatu kontes badar besi. Lalu apa kelebihannya batu ini? Batu ini, sekarang ini, dan seterusnya, walaupun dulu, sekarang, dan seterusnya, batu ini tergolong langka. Karena apa? Disinilah, inilah, dan inilah wujudnya yang namanya batu kualitas kontes, guys. Dimana kualitas kontes terbaik di sini, guys. Nah, sebenarnya ini juga masuk juga, cuman untuk spek aki. Tapi kalau di sini, ini kualitas kontesnya badar besi red hot di sini. Dan apabila Anda memiliki ini, ya, memiliki ini, dan suatu saat ada kontes lagi, karena sekarang akhir-akhir ini kan ada, ya semenjak virus kolor itu kontes sudah celala-celili ya, kontes itu ada, nggak ada, udah nggak ada, bisa dikatakan seperti itu. Tapi suatu saat, pastilah, ini apabila ada kontes dengan red hot, jenis ini, bahkan batu ini saya bisa katakan itu akan dipertimbangkan oleh para juri. Nah, ini inti masternya master. Maka dari itu konten kali ini saya menyebutnya itu adalah konten unik dan langka guys, serius ini untuk badar besi jenis ini. Nah, ini kita perdekat lagi. Warnanya sejatinya adalah warna merah sangat terang, dan warna merahnya itu bila kena cahaya itu lebih kayak memancar lah, kayak membakar, itu panas, dan ada warna putihnya bersemburat hitam. Nah ini sangar sekali. Biasanya dalam item kontes itu dibuat sebesar mungkin ya guys, karena makin besar bentuknya itu menunjukkan bahwa batu itu kualitasnya makin baik. Karena batu dibuat makin besar itu berarti menunjukkan dalam ring kebesaran yang telah dibuat itu nomor 1 minim retak, tidak menjumpai retak, menjumpai motif yang seragam dalam ring yang besar itu memiliki poin tersendiri, dan yang jelas makin besar makin merajai. Nah, ini tak jamin ini kalau suatu saat ada kontes lagi, ya ini beberapa batu yang telah juara ya jenis ini dari bahan ini. Sangar bok, mulane diam-diam itu ya Master Golden tetap lakunya simpanan, dan ini nggak murah guys. Kenapa? Ya, jenis ini saya bukan gimana-gimana ya. Biasanya kalau batu atau apapun yang hubungannya dengan kontes, baik dari perburungan, baik dari apapun yang hubungannya dengan kontes dan pernah menjurai dan jenis-jenis itu atau masih sebahan, biasanya itu harganya ya udah tahu sendirilah. Apalagi batunya yang juara kontes ya, bisa sampai puluhan juta. Itu serius guys. Burung aja ini setahu saya, karena saya pernah main burung ya guys, bahwa batu itu, anak burung itu ketika juara itu udah ditawar jutaan, puluhan, ratusan, bahkan sampai anak keturunannya pun itu ada terah-terahnya juara bapaknya, sehingga anaknya pun itu udah dinanti dan dihargai sangat mahal atau dihargai lumayan mahal. Karena apabila orang tuanya itu atau indukannya itu juara terus, ya itu anakannya juga ini telah juara ya. Begitu juga dengan batu guys, apabila dari satu bahan itu jenis ini terutama ini udah banyak sekali menghasilkan sebuah ya juara-juara yang tidak hanya tingkat lokal ya, tingkat nasional pun ini jenis ini guys. Nah, ini bahannya guys. Kenapa saya tidak balik? Karena balikannya belum digosok, percuma saya balik. Ya, ini salah satunya. Nah, ini batu ini udah langka ya, mau bagaimanapun batu ini sudah langka ya, bukan bermaksud bagaimanapun ya, tapi tujuannya ini ya biar kita saling belajar bersama. Jadi mindset Anda itu tahu bahwa badar besi juga ada kelas kontesnya, dan ternyata yang masuk kelas kontes ya seperti ini bentuknya. Ini gosokannya, ini gosokan masih gosokan biasa. Kalau kontes ini harusnya lebih jos lagi. Ini udah mengkilat kayak gini, ini masih kurang guys. Oke, kita turunkan saja dulu yang ini ya. Ini masuk lagi ke koper karena ya
Apabila ada yang berminat juga harganya juga udah lumayan. Ketebalannya hanya sekitar 6 mm ya. Panjangnya antara itu ya 10 kali 8 atau 9 kali 8 atau 9 kali 7. Ini belum tak ukur, tapi yang jelas ya saya berani bilang lah, kalau yang dulu-dulu kalau potongannya ini atau jenisnya ini kalau udah masuk kontes saja itu pasti menjadi pertimbangan juri, bahkan juara, karena memang juara-juara yang untuk item red hot ya ini bahannya. Nih harus diambil sebelah sini. Oke, kita taruh lagi di sini. Selebihnya kita akan bahas bahan-bahan di sini. Setelah itu kita akan bahas sesuatu yang unik, antik, langka dari bahan-bahan klinik di sini. Di sini, iya, di sini ada beberapa bongkar, nanti saya tunjukkan ya. Maksudnya kita review, tapi kali ini kita lihat ini dulu. Wow. Ini yang baru jadi, guys. Biasanya kalau giok Jawa itu kalau baru jadi itu warna putihnya agak ngangkat ya, atau berkabut. Tapi tunggulah beberapa saat, antara 1 minggu sampai 2 minggu, otomatis dia akan lebih hijau karena memang habis digosok itu melewati proses panas ya. Walaupun gosoknya juga dengan air, tapi tetap melewati proses pemanasan karena putaran mesin itu sendiri dan amplas itu sendiri. Nah ini guys, ini baru digosok aja, ini hasilnya udah kayak gini, kristalnya istimewa. Hanya ada 1 titik putih di sini dan itu bisa dihilangkan dengan digosok lagi. Tapi saya itu agak eman-eman ya, agak sayang karena itulah batu. Jadi yang namanya batu itu selalu ada kata-kata sayang, sayang kurang besar, sayang kemahalan, sayang kurang ini itu. Justru itu yang menunjukkan bahwa itu adalah batu. Beda kalau sintetis. Sintetis itu wah udah bagus, udah sesuai, udah sempurna, murah lagi gitu. Kalau sintetis, kalau natural dimanapun adanya batu natural udah super duper kleper kayak gimana, sayang harganya mahal. Seperti itu. Ini batu jadi jet Kebumen, ini baru nemu juga, ini tak masukin dalam ini kita masukin dalam tema kali ini karena ini keluar kayak gini susahnya minta ampun, guys. Serius susahnya minta ampun. Oke, kita turunin dulu, kita taruh. Ini adalah bantal. Ini sebenarnya bisa jadi biseki tapi bisa jadi bantal karena ini badar besi. Jadi bantal ini juga berfungsi untuk menginduksi medan magnet tubuh atau sinar inframerah dalam tubuh. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Badar besi, black jet itu salah satunya penyontoh. Ketika Anda punya black jet dari Kebumen, saya nggak pernah mencoba dari tempat lain, warnanya hitam, kadang ada kehijauan dan tembus hijau. Itu saya sering nyoba ya ketika kolesterol naik atau di pangkal leher itu terasa pusing atau tertarik, itu saya tidurnya ditempelin dengan black jet potongan segini, itu nggak dipoles, ditempelin aja buat tidur. Itu rasanya panas banget nanti. Jadi panas itu karena panas tubuh nempel kepada batu dan batu itu kayak memancarkan lagi panasnya, jadi semacam kayak penginduksi. Jadi panas banget, tapi habis itu setelah itu ringan gejalanya, guys. Itu benar, saya nggak bohong. Entah itu framingnya black jet menyerap racun atau black jet ini itu. Tapi yang jelas saya membuktikan sendiri itu memperingan ya yang namanya kolesterol yang tadi saya bilang. Jadi benar, serius. Nah ini salah satu. Ini kita kembali ke sini, ini badar besi ya. Nah, biasanya kalau badar besi kayak gini, ini kalau sebelah sininya black jet, guys. Nah, ini udah terlihat ya. Memang batu ini selalu bersama dengan black jet. Kita kembali ke sini. Ini merupakan sebuah giok, di mana giok ini sekarang sangat susah dicari kalau yang bentuknya besar. Kenapa? Bentuknya besar ini kalau digosok atau dipoles itu hasilnya estetikanya sangat istimewa sekali. Jadi bentuknya putih, ada motif-motifnya kayak urat-urat kayak gitu, bentung-bentung. Nah itu yang sangat susah. Itu dari jenis giok. Dan itu ketika digosok itu, kalau yang gede itu buat pajangan itu istimewa sekali. Dan beberapa saat yang lalu udah diambil dari dari seseorang lah intinya, sebuah bos itu untuk pengindah propertinya. Properti, nah seperti itu. Kalau ngomong properti wong desa banget orang umum. Nah di hadapan Anda ini merupakan sebuah ya ini kita contohin dulu. Dia nempel magnet, guys, keren kan? Udah nempel magnet, dia dari jenis giok juga. Kenapa saya bilang giok? Dia warna hijau, nempel magnetnya itu yang hitam. Ini temuan
Bahkan temuan ini ada videonya dan ini tembus, guys. Sayang saya tidak bisa menunjukkan caranya membuktikan ketembusannya. Karena apa? Karena senternya lagi nggak ketemu. Itu yang namanya senter itu adalah hilang, guys. Seperti halnya korek buat ngerokok itu adalah hilang. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi memang harus sering-sering review kayak gini saya rasa, karena produk Master Golden itu selalu continue terus. Ada gajah lain daripada yang lain dan selalu datang, selalu ada yang baru-baru terus. Jadi ketika tidak direview itu akan tertutup dengan sendirinya dan mungkin tidak terpublis. Bahkan barang-barang itu merupakan barang yang sangat bagus dan mungkin Anda punya. Ini batu ini merupakan sebuah keong buntet wulung. Kenapa saya bilang begitu? Ini memang keong buntet wulung. Ini saya dapat dari seorang sahabat atau teman, saya nggak nemu sendiri karena ini diperjimatkan atau diminyakin juga. Biasanya kalau orang-orang Jawa kalau diminyakin, ini minyak wangi tentunya, itu ya memang ada semacam itulah yang jelas seperti itu. Dan ini dirik-irikin sama siapapun ini nggak boleh ya. Dan dilalah ini berjodoh dengan saya. Nah, ini batunya. Yang namanya keong buntet wulung itu warnanya hitam. Nah, ini warnanya hitam. Nah, ini putih-putih apa? Ini putih-putih merupakan bagian dari sebuah kulitnya. Kalau intinya dia tetap adalah keong buntet wulung. Ini berasal dari sebuah keong mas atau keong sawah. Bisa juga dari keong Jawa. Nah, batu inilah yang dicari para orang atau seseorang atau beberapa orang atau oknum ya untuk itulah ini yang namanya keong buntet wulung atau keong buntet hitam. Nah, ini bentuknya dan ini bisa masuk dompet juga. Iya, ini taruh di atas. Ada satu bahan lagi yang harus Anda tahu, bahannya masih terbungkus plastik dan sebuah tisu. Dan ini merupakan bahan ya nanti saya akan bongkar aja lah biar nggak terlalu lama. Jadi kita akan bongkar. Ini tangan satu megang HP, jadi biasanya pakai tripod. Ini tangan satunya review, tapi nggak apa-apa. Nah, kita bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ada yang kecelakaan ketika bongkar tangan satu kayak gini. Kita turunin ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, udahkah madang Anda jam ini, detik ini, atau hari ini? Semoga saja Anda dilancarkan madang ya. Karena apa? Dalam kondisi masih dalam sisa-sisa pandemi virus kolor ini, madang itu wajib, guys. Iya, kalau nak Ramadan semaput. Oke, kita lanjut. Wow, ternyata sebuah bambu toh, guys. Bambu toh. Siapa bilang ini sebuah kacang kapri? Apalagi sebuah sumpit. Ya, ini adalah sebuah bambu. Lalu bambu apakah ini? Ya, ini adalah sebuah bambu petuk. Kalau menurut saya bambu petuk yang masuk akal dan bambu petuk yang benar-benar bambu petuk alami asli justru adalah bambu petuk jalu ini. Kenapa? Bukan saya melangkahi atau menggurui apapun ya. Bukan saya merasa lebih pintar, tapi setahu saya yang bambu petuk rosnya itu kebalik, terus apa? Jalan airnya dua arah, itu masih sangat mustahil, guys. Nah, maka dari itu merupakan sesuatu yang mustahil, walaupun saya tidak menutup kemungkinan itu ada di alam dunia ini, karena tidak semua itu mustahil itu nggak mungkin ada, tapi tetap ada. Tapi itu saya anggap saja sebagai sesuatu yang mustahil. Karena apa? Itu melawan hukum-hukum alam, melawan hukum-hukum fisika keadaannya. Karena sejatinya tumbuh ya ke atas, uratnya ya ke atas, lah kok kebalik. Kalau nggak disambung, lah itu dari mana kebaliknya? Dan bagi yang masih sepanang mencari bambu-bambu petuk yang dianggap asli, uros kebalik, terus ya jalan air kebalik, ini itu saya harap jangan terlalu sepanang, guys. Karena ya hampir 99,9 setahu saya itu nggak pernah nemu yang asli, bahkan mungkin 100% kalau menurut saya ya. Itu pendapat pribadi saya, tapi terserah Anda kalau masih sepaneng atau masih percaya atau masih ya berharap ketika Anda sebagai pemain bambu petuk itu. Nah, gimana pendapat Anda? Ya, saya sarankan itu jangan terlalu sepanang. Kita bahas bambu ini aja. Bambu ini adalah bambu petuk jalu. Kenapa dikatakan petuk jalu? Karena ini tumbuh di dalam ros, keluar di sini di tengah, dan ini tumbuh dari arah yang berlawanan juga, sehingga berlawanan bertabrakan seperti ini dari lawan atasnya. Tapi masih dalam
fisikanya atau masih dalam alur alamnya, bahwa bambu ini tetap ini ke atas ya, walaupun ini tumbuhnya berlawanan. Nah, kenapa ini masuk konten kali ini? Sebenarnya ini bambu udah lama saya sebutkan atau sudah punya, tapi saya baru munculkan sekarang biar ya minimal tahu lah sejatinya bambu petuk ya ini. Nah, bambu petuk jalu. Kalau itu pendapat saya pribadi. Ya, terserah bagi yang lain itu mengklaim gimana, tapi saya kalau bisa itu mengajarkan Anda atau minimal ngasih tahu Anda bahwa yang petuk ya kayak gini guys, petuk jalu. Nah, nyatanya udah bener-bener petuk, natural, dijamin. Nemunya ini masih buasah, malah memohon. Motongnya masih berdiri pokoknya, bukan beli atau sambungan atau gimana. Dijamin ini, mau gimana pun model pengetesannya. Seperti itulah. Nah, mungkin karena memang gini guys, karena memang kepercayaan dan mitos dan itu dilakukan atau dikembangkan oleh para mafia ya, sehingga memunculkan sebuah komoditas yang sangat langka dan harganya sangat mahal, itu yang menggiurkan semua. Tapi Anda lihat sendiri atau garis besarnya saja, yang namanya mafia itu tidak akan menguntungkan Anda, yang ada hanya merugikan Anda atau menipu secara halus. Seperti itulah bunyinya. Dalam keseharian ini selalu ada gajah lain daripada yang lain dan selalu woyo woyo. Dan Anda harus ingat dalam kesenangan Anda, mau itu senang apapun, hobi apapun, itu ada batasan-batasan yang masih dalam logika manusia. Dan apabila di luar logika, Anda harus minimal tabayun atau mempelajarinya itu, walaupun Anda tidak harus terjun di dalamnya. Karena apa? Ketika Anda tidak mampu, Anda tidak harus memaksakan mampu. Dan ketika Anda mampu, itu Anda tidak harus berkoar-koar. Dan sesuatu yang di luar logika memang ada, memang nyata, tapi tidak semua orang bisa menjumpainya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di konten hari ini, di mana hari-hari masih selalu mendung, ngoyongane. Dan saya selalu berusaha untuk bolang di tempat yang terbaik. Tapi saya juga harus menunjukkan sesuatu yang terbaik di setiap harinya. Bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Hari ini kita tunjukkan sesuatu yang langka, Master Golden.